Selamat pagi. Hari ini adalah Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025. Kita akan membaca bersama firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang demikian. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Dengan tema di atas gunung. Apa arti penting sebuah gunung? Ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk naik ke atas gunung, apakah itu karena gunung adalah tempat yang lebih baik untuk berdoa? Tentu bukan itu persoalannya. Di sepanjang catatan Alkitab, gunung berulang kali menjadi lokasi di mana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya. Di atas gunung Sinai, Musa melihat kekudusan Tuhan. Dan di atas gunung Horeb, Elia melihat kebesaran Tuhan. Bisa dilihat di Keluaran 19 ayat 9 sampai 18. Kini di atas gunung pula kemuliaan Tuhan Yesus hendak dinyatakan. Tidak disebutkan nama gunung yang dimaksud, tetapi tempat itulah yang kemudian disebut sebagai gunung yang kudus. 2 Petrus 1 ayat 18. Karena disitulah ketiga murid tersebut menyaksikan transfigurasi Tuhan Yesus. Rupanya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilauan di ayat 29. Figurnya didampingi oleh sosok 2 nabi tersohor, Musa dan Elia. Dan mereka membicarakan penggenapan perutusan Tuhan. Di ayat 30 sampai 31. Ini pemandangan yang sungguh sakral. Pada saat itu terjadi, Petrus dan kawan-kawan belum memahami maknanya. Respon spontan Petrus kala itu jelas-jelas tidak selaras dengan maksud Tuhan. Yesus harus pergi ke Yerusalem, ke tempat penangkapan, penyiksaan, dan penyalibannya. Bukan berdiam dan berkemah di sana, di ayat 33. Mereka ada di sana bukan untuk bercakap-cakap dengan tokoh historis, melainkan mendengarkan pernyataan akan perkenanan Allah kepada anaknya di ayat 34 sampai 35. Pengalaman di atas gunung membawa pelajaran penting bagi ketiga murid itu. Mereka menghayati tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Di atas gunung itulah ia dimuliakan dalam cahaya kemuliaan ilahi. Dan di atas gunung pula, yakni Golgota, di Matius 27 ayat 33, ia dimuliakan supaya dalam namanya ada hidup yang kekal. Kemuliaan Tuhan tampak nyata di depan mata kita, bukan di atas gunung atau di tempat keramat manapun,
tetapi dalam pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang, apa tindakan yang bisa kita lakukan? Bersediakah kita memuliakannya dan mengikuti kehendak-Nya dengan setia sampai akhir? Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melihat dengan nyata kemuliaan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Tidak hanya di pagi hari, bahkan di setiap saat ketika kami merasakan suka maupun duka. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu, boleh membaca firman-Mu, dan terlebih lagi mengerti hikmat-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh kami landasi akan firman-Mu dan melakukan setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Kau selalu bimbing dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.